Halo semuanya, hari ini aku mau bikin satu konten, tapi sebelum itu aku mau tanya dulu kabarmu gimana. Aku berharap kabarmu baik, dan aku juga berharap kabarku baik, karena kabarku nggak baik-baik amat, karena portofolioku dalam investasi minus sekitar 6 atau 7%. Yeay! Gitu loh. Jadi kalau misalnya kau nanya ke aku, Bang hari ini beli saham apa, itu pertanyaan bagus, karena aku nggak akan beli. Dalam 2 hari terakhir, aku lupa tanggal berapa, tapi intinya IHSG itu ada halt trading. Halt trading itu maksudnya aktivitas pasar dihentikan dalam waktu tertentu, entah itu 30 menit, 1 jam atau berapa gitu. Intinya, halt trading terjadi di pasar atau market Indonesia. Dan sekarang aku mau cek dulu, kira-kira aku minus berapa persen. Akan kulihatkan ke kau. Nah, jadi portoku minus 31%. 3%. Ya, not bad. Cuma minus 3%. Karena menurutku ya 3% it's nothing gitu. Karena aku pernah mengalami yang lebih buruk dan kok nggak tahu berapa persen rugiku waktu dulu-dulu. Tapi di samping itu semua, aku mau mendiskusikan satu hal yang dimana kita sama-sama tahu belakangan ini tuh kayak orang rame pengen beli emas di beberapa bulan terakhir ini. Kalau nggak salah dari bulan Desember harusnya. Bahkan kayak dari sebelum Desember atau November. Intinya orang-orang belakangan ini itu FOMO ngebeli emas. Bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bahkan seingatku di pertengahan sampai akhir tahun atau lebih tepatnya di kuartal 4-an, emas itu bener-bener diburu. Mau dari yang Indonesia atau luar Indonesia itu ngeburu emas. Bahkan kalau kamu cari videonya, kau bakal ketemu orang ngantri beli emas. Nah, yang biasa nonton streamku, kau pasti tahu, aku sering ngomongin aset-aset kayak gini. Aku sering ngomongin ekonomi, dan aku selalu bilang, harga emas untuk sekarang itu udah ketinggian. Aku nggak mau beli, karena emang ketinggian. Tapi sebelum kita lanjut lagi, aku mau ceritakan sedikit tentang sepupuku. Karena gini, sepupuku itu udah ngumpulin emas dari tahun, ya sekitar tahun 2020 atau 2021. Alasannya kenapa? Alasannya karena dia rungkat di saham. Maksudnya nggak rungkat banget, dia ngerasa dia rugi investasi di saham. Nah, perbedaannya dia dengan aku adalah dia nggak suka kalau rugi, aku kalau rugi ketawa-ketawa. Ya jadi kayak minus gitu. Tapi kita kesampingan cerita sampinganku barusan, karena ya jelas aku suka bercanda-bercanda untuk masalah investasi kayak gini. Karena ya kau bisa lihat portoku sendiri tadi minus 3% dan aku cuma ketawa-ketawa doang dan aku chill about that shit gitu kan. Tapi sekarang kan di Indonesia lagi rame banget orang ngebeli emas. Pada FOMO tuh di bulan-bulan Januari, pengen emas, beli emas apa segala gitu kan. Ya menurutku nggak apa-apa, bagus. Akhirnya orang-orang sadar akan investasi. Cuma masalahnya adalah sadarnya orang akan investasi ini itu dipengaruhi oleh FOMO. Ngerti nggak maksudnya FOMO? FOMO di sini tuh kayak bener-bener fear of missing out. Yang dimana, aduh kalau aku gak beli nanti harganya bakal cepet naik. Ntar aku gak sempet dapat. Ntar kalau harganya lebih naik lagi gimana gitu. Dan itu fuelnya mau di saham atau di emas kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Didrive oleh FOMO. Karena kita di sini orang pintar, aku bukan orang yang FOMO. Justru aku suka bet against the market. Kalau misalnya market bilang, aku takut, aku mau sell gitu. Nah, disitulah aku beli. Dan grafiknya kurang lebih sudah digambarkan sama orang-orang yang ada di trade. Ini nih umum banget. Dan sekarang kalau kamu mau tahu, ada banyak banget orang yang panik udah ngebeli emas di harga pucuk, terus ternyata harga emasnya turun. Nah, kurang lebih ya, grafik orang investasi itu kayak gini. Nah, market cycle greed and fear. Greed ini maksudnya serakah, fear ini maksudnya takut gitu kan. FOMO, crowd, buy all in, buy. Oh, gold nyampe all time high. All time high-nya gold itu sebenarnya bukan pertanda yang bagus. Nanti bakal aku jelaskan kenapa. Dan aku bakal ngasih tahu kau kenapa menurutku gold itu bukan bagian dari instrumen investasi. Tapi di sini gold udah ATH yang dimana harganya sudah $5.600. FOMO, wah udah peak gitu kan, dibeli sama orang brak beli gitu, dan akhirnya orang yang udah dipucuk, saatnya saya taking profit dan harganya ngeteng. Dan ya inilah, dan retail atau orang-orang gembel kayak aku atau kalian itu terjebak. Dan katanya di sini, katanya Reza di sini, emas turun sampai 4.700. Kalau kata gua, saatnya serok. Emas pun bisa bubble ternyata. Betul, Fandi. Semua market itu bisa bubble. Nggak ada market yang tidak bisa bubble. Karena ya kau mau ngomongin es krim, kau udah ngeliat gerai es krim yang ada di mana-mana yang warna merah. Udah terlalu banyak dan akhirnya orang bosan, itu bubble. Ya kurang lebih kayak gitu. Semua market bisa bubble. Emang kayak tadi, cycle-nya seperti itu. Ketika orang-orang ini fear, takut pada ngejualin gitu kan. Tapi kurang lebih sebenarnya kebanyakan orang itu kayak gini. Oke? Menurutku
kayak ya udah. Nah, emang apa sih hal yang bikin aku mau ngebahas kayak gini? Emangnya aku apa sih kemarin ada bahasanya aku denger dari podcastnya Radit sama Yuda Keling sama satu mbak-mbak itu aku lupa financial influencer or some shit like that gitu kan. Nah, intinya ada orang nih namanya Zulkaromidin gitu kan. Dia bilang, buat yang mau beli emas sekarang hati-hati. By data, emas udah mengalami jenuh. Beli atas sudah kebanyakan orang FOMO beli. Grafik yang menukik tajam ke atas ini biasanya akan selalu ada fasenya istirahat. Contoh kalau di kotak hijau pertama, ekspektasi Februari waktunya turun ke area 5.000. Kotak hijau yang merupakan angka psikologis. Dia memberikan analisisnya. Aku goblok di market, aku sering rungkat di saham, tapi dengarkan aku baik-baik. Kalau ada saham yang bup naik kayak gitu, otomatis turunnya juga cepet kayak gitu. Oke? Ini nggak perlu brand yang cukup gede gitu, karena kebanyakan kayak gini. Percaya sama aku, sumbernya dari mana? Dari aku. Jangan ambil kata-kataku sebagai financial advice gitu. Pantesan gue mau beli emas telat kehabisan antrian mulu pada FOMO. Betul, Ray buat trailer itu juga mengalami hal yang sama. Biasanya dia kan investasi atau menjaga uangnya kan di emas. Dan dia itu ngeluh ke aku, "Kil, gue mau beli emas kagak dapet gitu." Ya kan? Ya udah, emang Ray emang lagi FOMO. Aku udah ngomongin itu ke dia di tahun 2025. Terus ada nih Zulham, bacot dari kemarin prediksi turun mulu, nyatanya malah terbang WKWK. Pas begitu turun, nah kan, rata-rata yang bikin utas begini bionya main kripto. Sedih ya kripto gitu-gitu aja. Sementara emas ini sedang merangsek naik, hehe. Imagine kau beli di pucuk, let's say harga emas kayak 3.100.000 let's say. Terus sekarang harganya 2.800.000 segram. Terus kau panik, kau jual. Nah, orang-orang pintar itu bakal beli di bawah tuh. Terus nanti FOMO lagi nih beli gitu. Ada lagi komen nih. Gua melihat komenan di sini akan keserakahan dan denial anjir, padahal sejarah selalu berulang. Dan iya, naik, turun, naik, turun. Nah, di sini kurang turun, di sini naiknya cepet nih. Turunnya juga cepet gitu loh. Iya kan? Jadi itu kenapa sebelum kau menaruh duitmu ke sesuatu instrumen ya, mikir, pelajari dulu, jangan ikut-ikutan, jangan FOMO. Mikir beats kids gitu loh. Ya mungkin in the long run jelas emas itu akan selalu naik, karena emang sejarah membuktikannya. Kalau misalnya kau investasi atau nyimpan emas dalam jangka waktu yang panjang, jelas akan naik. Itu nggak ada yang bisa deny, nggak ada yang bisa ini juga, karena emang selalu terbukti seperti itu gitu. Bahkan nih algo nih, closing market Januari kita lihat fenomena teknis ekstrim pola Burj Khalifa gitu. Rally parabola Januari plus 20% diikuti dengan flash crash vertikal 10%. Sih jadi 4.800. Bayangkan tuh dari 5.600 ke 4.800. Apakah gak panik loh? Terus paniknya orang-orang nih. Paniknya orang-orang ya. Aku benci banget sama orang-orang yang investasi atau beli emas atau investasi atau apapun itu karena FOMO, karena takut, ya kan? Ada orang namanya BP Pot gitu ya. Dia bilang, "Woi, siapa tadi yang saranin beli emas di Brimo? Baru buka akun beli 200.000 pas profil, jadi nggak sedetik langsung turun nilainya, nih gimana sih?" Really? Kok baru hilang minus 3% ya? Kok baru minus 3% dari 200.000 kurang 7.000 doang? Udah takut, udah fear. Aku pernah mengalami yang lebih buruk dari itu. Dan kok cuma naruh 200.000? Anjing, imagine. Kok 200.000 uang dingin ya? Terus kok ngeliat, minus, aku jual, aku takut. Ini kenapa aku gak suka sama orang yang FOMO. Kalau financial kayak gini, ini goblok. Terus ada yang ngasih tahu nih, ini kan bukti orang tidak belajar ya. Ini ada yang ngasih tahu nih, "Kak, kalau pertama itu kan masih kena harga buyback. Nanti kalau harga emas naik, buyback naik melebihi harga beli juga profit. Bla bla bla. Emas kan invest jangka panjang. Nah, dia naik nih plus 500.000 plus 31%. Orang gak ngitung volatility emas gitu loh. Aneh. Ada banyak men, kok kalau mau ngelihat trade ya, ada banyak hal gitu loh. Kayak misalnya ini nih, si Zulkar lagi nih. Gua dihujat sama penyembah emas gara-gara postingan sebelumnya. Pada denial emas gak bakal turun bla bla bla, langsung dikasih paham turun minus 8%. Tapi setelah baca komen-komen jadi tahu sih, ternyata literasi finansial kita masih kurang. Di postingan sebelumnya gua analisis koreksi wajar sekitar minus 9 sampai ke area 5.000. Tapi orang-orang ngiranya gua analisis emas bakalan crash juram. Padahal cuma ke area 5.000 jir, dan sekarang ke 4.800-an. Mampus. Aku bukan memampusin orang-orang yang beneran niat investasi. Kalau misalnya kau niat untuk nyimpan duitmu di emas atau emang kau niatnya buat investasi, ya simpelnya kalau harganya turun justru kau beli dong bang.
Kau beli dong, itu namanya serok gitu. Mari kita menangkap pisau yang jatuh bersama, bro. Ingat itu, kapal laut, anjay. Semakin tenggelam, semakin kita serok. Yang tahu-tahu aja, tanemin prinsip kalau naruh duit di satu tempat instrumen itu cuma buat menjaga uang, bukan cari untung atau takut rugi. Exactly. Semua orang pakai motor, FOMO beli motor, padahal nggak punya SIM. Ya nabrak, pinter Madelta. Aku suka sama Madelta yang memberikan analogi pintar yang sesuai dengan otak-otak tolol orang-orang Indonesia gitu. Nih, ketawa pun saya Mas bacain komen-komen begitu, semoga nambah pengalaman mereka dengan edukasi dari Mas Zul. Mas singkat aja, kapan kira-kira emas nyentuh 2800-an? Anjing. Ini investor gak punya otak nih. Langsung mau nyerok di harga paling bawah banget nih. Nah, dan percaya sama aku ya, percaya sama aku, orang-orang yang kayak gini, yang misalnya dia pernah beli, let's say emas di harga 3.200.000 gitu kan, harga rupiahnya. Dia udah pegang fisiknya. Percaya sama aku, ketika harga emas turun ke 2.800.000, dia tuh bakal berusaha jual emasnya itu di toko-toko online, entah itu Tokped, Shopee atau apapun itu. Dia jual di harga yang sama ketika dia beli di pucuk. Karena emang apa ya? Emang pada dasarnya aku setuju sama katanya ini, Oxezonci, rata-rata yang ngehujat retail-retail goblok, FOMO dengan kalimat emas pasti naik. Terus statementnya bener. Tapi di higher time frame, di lower time frame, dah ngeri ngeliat harga segini. Betul. Karena aku udah ngasih tahu, nggak usah beli emas. Nanti udah ketinggian harganya. Bener kata gua. Sekali lagi ya, ayam lagi, bener lagi, gitu loh. Jadi jangan ragukan apa kata-kataku ya. Cuma kalau kau mau ngikutin tips investasiku atau tips trading dari Akil, siap-siap untuk rugi dan kita akan rugi bersama gitu. Bener, pola yang kayak gini nih udah sering banget kejadian. Terus ujung-ujungnya ya, retail-retail tolol kayak kita ini kan FOMO nih, beli di atas gitu kan, beli di harga pucuk. Oh tahu nih harganya rendah gitu kan, aduh harganya turun banget, aku nggak mau rugi lebih jauh, jual cut loss. Bahasanya cut loss ya, maksudnya cut loss itu beli di harga yang dia rugi. Tapi ya itulah. Nah tahu nggak sih, saking FOMO-nya orang-orang ini, 5 jam lalu di hari ini aku nge-shoot tanggal berapa sih? Tanggal 2 ya, tanggal 2. Dan di sini ada yang bilang, ada yang bisa prediksi emas untuk Senin besok 2 Februari tidak gitu. Langsung nanya prediksi. Masih kemungkinan turun Kak di harga 4.600, bisa jadi supportnya 4.600 dan akan perlahan naik. Aku sih ragu kalau ngelihat orang-orang FOMO. Masalahnya, silver itu mengalami hal yang sama. Kalau kau misalnya ngelihat grafik silver, di silver ini XA ya, XAG USD. Ini harga silver juga sama. Dari Desember ke Januari itu harganya naik mampus gitu. Tiba-tiba ya jelas dip dong. Orang naiknya tajam kayak gini ya jelas turun gitu. Kau kalau misalnya cuma main spekulasi nggak ada analisis, ya sama aja kayak judi. Emang mental orang miskin retail goblok emang sukanya judi, kagak mikir gitu loh. Kalau aku ngelihat, wah harganya turun nih, saatnya aku serok gitu loh. Buy on weakness kalau kata orang-orang mah. Tapi jangan ambil kata-kataku jadi saran investasi ya. Aku udah ngingatkan kau berkali-kali gitu. Kita lihat ya harga emas sekarang ya. Nih, kita lihat nih. Kita nggak usah pakai otak yang gimana-gimana gitu. Nih, aku kasih kau perspektif seberapa gilanya naiknya emas di tahun 2025, oke? Ini tahun 2025 nih ya. Kau lihat sendiri ini 2025 naik ke sini nih. Ini berapa persen anjir? Coba kau pikirkan pakai logika gitu. Ini let's say Januari ini. Ini ke 2025, Desember 2025 ini harganya itu udah naik 72% dalam waktu naiknya segitu. Nah terus kalau kamu lihat lagi di Januari naiknya juga sama, nggak masuk akal. Naiknya 29% gitu loh. Nih bener, gak make sense jir. Safe haven beggar setahun. Iya kan ini beggar anjir. Ini beggar jatuhannya ini udah mau 100% anjing. Ini beggar hampir 2 kali lipat dalam jangka waktu setahun. Dan dalam waktu sebulan itu udah mau 30%. Yang dimana gila lah. Nah kalau udah naik setinggi ini, koreksi dalam wajar gak? Ya wajar banget dong mikir gitu. Jadi buat kau retail gembel FOMO, saranku cari uang yang bener aja. Kau kalau mau ngejaga uang, investasi aja. Kagak usah dipantengin chart. Lu ngapain lu trader lu, jago lu. Anjir, baru ngerti saham kemarin, baru ngerti gold kemarin, terus mau trading. Siapa lu? Kalau gua mah jago.
Jago rugi. Iya, aku sama Yuda Keling tuh sebenarnya 11-12. Cuma bedanya Yuda Keling jauh lebih kaya dari aku. Aku udah bilang kan beberapa waktu lalu IHSG bakal hancur juga, bakal turun. Bener gitu. Ketika aku sudah ngomong, itu mirip-mirip. Nah, terus apa sih strategi investasiku di 2026 dan tips untuk kalian di 2026? Tipsnya adalah kayak gini. Tips investasi 2026. Beli, serok, 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 lapor polisi. Betul, itulah tips investasi saya. Mari kita menangkap pisau yang jatuh bersama. Men, aku tipikal orang yang kayak ya udahlah rugi 1 juta, ya udahlah rugi 2 juta, ya udahlah portoku tinggal setengah gitu. Kayak oh ya udah. Ya karena apa? Aku punya save yang lain gitu. Aku punya instrumen investasi yang kuanggap aman. Nah, dan di sini kita datang ke masanya. Kenapa aku nggak menganggap emas itu sebagai instrumen investasi? Karena gini loh, logika. Biasanya orang investasi itu berharap harganya bakal naik kan. Dan kalau misalnya harga saham naik apa segala naik, kemungkinan besar orang berharap ekonomi di sekitarnya juga ikut naik gitu. Ikut berkembang ekonominya. Nah, berbeda dengan emas. Kalau emas, semakin tinggi harga emas, maka kemungkinan besar dunia akan kacau. Karena emas itu dianggap sebagai safe haven. Gitu loh, ngerti nggak? Alasan emas naik di tahun-tahun 2025 bahkan 2026 ini, alasannya naik sederhana. Kenapa? Karena Donald Trump dia tuh nggak ngasih kepastian. Dia tuh tahu-tahu mau trade war lah, tahu-tahu nyerang negara orang lah, tahu-tahu ngancam ini, ngancam Cina, ngancam apa? Jadi turun. Kan gitu ya. Kan mikir gitu loh. Jadi kayak wajar kalau harga emas tuh naik. Cuma harga emas akan naik kalau banyak fear. Maksudnya fear itu gimana? Kalau banyak fear di market, maka harga emas kemungkinan besar akan naik. Ketika mereka tahu, aduh kalau aku beli saham bakal rugi banget nih, saatnya aku taruh di emas gitu. Emas itu menjadi safe haven karena emas adalah mata uang atau instrumen atau metal yang dianggap berlaku di banyak negara. Nih, salah satu alasan kenapa emas naik juga itu bukan cuma karena negaranya ini lagi kacau. Technically ini semua karena emas itu lagi diborong sama Cina. Bukan cuma emas tapi silver juga. Kau cari aja beritanya pasti ketemu. Jadi saranku sekali lagi investasi, beli harga tinggi jual harga rendah. Nah, kalau kau udah pelajarin ekonomi, pelajaran kenapa ini naik, kenapa ini turun, pelajarin teknikalnya siapa aja yang beli, seberapa besar volume belinya, intinya kalau kau udah ngerti kayak gitu, baru kau terjun. Kalau kau nggak ngerti, ya udah deposito aja. Dari beberapa tahun lalu emas udah diborong Cina deh bang. Emang itu sekarang lagi langka. Nah, orang-orang udah trading nih, emas udah jadi trading. Bahkan nih, kalau kau boleh di trade juga, ada juga yang ngomong, orang-orang sekarang beli emas berasa lagi main saham. Saban hari sibuk mantengin grafik naik turunnya emas. Sampai pada stres sendiri, baru kemarin beli hari ini anjlok begitu aja terus. Padahal emas itu investasi jangka panjang. Beli, simpan, dan lupakan. Emang harga emas turun lagi? Bukan malah naik terus. Kemarin sempat turun 260.000. Makanya yang beli digital pada jangka pendek panik. Iya iyalah panik. Orang FOMO, drive-nya FOMO, fuel-nya FOMO. Segobloknya aku ya. Aku cukup mengerti masalah kayak gini. Cuma aku bukan Raymond Chin, aku bukan Yuda Keling, aku bukan Raditya Dika, aku bukan mereka. Ya udah, jadi nggak ada mungkin yang mau dengerin aku. Dan jelas ya, kau nggak perlu ngedengerin aku. Karena kalau kau investasi bersama Akil, kau akan rugi. Nah, kalau misalnya kau berharap cepat kaya, ini nih mindset goblok-goblok retail, goblok-gobloknya orang Indonesia ya. Bukan Indonesia doang nih, satu dunia. Masalahnya ya, untuk retail-retail itu, mereka tuh gobloknya kenapa? Pengen punya mindset kayak aku pengen cepet kaya. No, who the fuck are you? Kok siapa Jeff Bezos? Jeff Bezos juga nggak kayak gitu. Pertama, belajar sendiri, jangan terlalu bergantung sama rekomendasi orang ya. Terus kedua, jangan percaya kata-kataku, karena aku cuma orang yang nontonin anime dan suka ngegoreng drama influencer, VTuber atau apapun itu. God damn it. Dan ya itulah pokoknya. Ya itu kayak gitu ya. Tipsnya itulah, pertama jangan ngaco, jangan dengerin kata-kata orang. Kalau mau belajar aja, nggak usah dengerin rekomendasi bullshit gitu loh. Belajar sendiri, pelajari sendiri. Taruh duitmu di tempat yang kau mengerti. Terus habis itu kedua ya kau bisa belajar lagi ya dek ya, belajar lagi. Kau taruh uangmu di tempat yang kau tahu gitu, jangan taruh di sembarang tempat. Kayak misalnya tahu-tahu ada saham perusahaan gak jelas terus kau beli, ya buat apa gitu. Terus ketiga, menurutku emas itu bukan investasi. Menurutku emas itu adalah tempat nyimpan uang paling aman. Karena ya kalau kau berharap
emas naik sama aja kayak kau berharap negara atau dunia kacau gitu. Ketiga, investasilah di ladang sawit. Dan ya udah itu aja dulu. Dadah semuanya. Kasih tahu di kolom komentar, like, komen, subscribe. Aku juga nggak peduli sih sebenarnya. Kau kalau misalnya mau komen emot-emot juga bisa. Oh iya, ada satu lagi sebelum itu. Jadi nanti ke depan itu bakal ada anime FX Kurumi. Nah itu tuh nyeritain tentang foreign exchange. Seberapa gilanya orang yang terobsesi sama pasar saham luar negeri atau foreign exchange. Jadi ya semua ekonomi pasti ada cycle-nya, udah pasti ada bubble-nya. Mikir gitu. Itu